Pada kesempatan ini kita akan review tugas atau aktivitas sebelumnya yang berjudul persandian sederhana. Harapannya dengan kegiatan review ini bagi kalian yang belum mendapatkan atau belum bisa mengembangkan ide yang lengkap tentang apa sih sebenarnya yang diharapkan dari aktivitas ini bisa mendapatkan kejelasan ya gitu. Dan ketika nanti kalian bertemu dengan situasi yang hampir sama dalam kegiatan pemrograman yang lain, itu kalian bisa mendapatkan kemudahan karena sudah memiliki pengalaman melakukan kegiatan ini. Pertama kita review lagi ya gitu ya. Di sini persandian sederhana, asumsinya memang yang terjadi hanyalah fungsi atau pemetaan dari satu huruf, satu alfabet yang hasilnya adalah alfabet yang lain gitu. Jadi kalau misalnya A itu dipetakan ke huruf selain A, maka sudah kita katakan ya persandian sederhana kita di sini terpenuhi dengan asumsi bahwa nanti kita memiliki bilangan asli kunci yang menjadi penentu A ini akan dipetakan ke mana, dan tentunya di sini nilai dari kuncinya itu pasti lebih dari 0. Kalau misalnya 0 ya artinya dipetakan ke A, dan nanti dia kuncinya di sini bilangan asli yang bukan kelipatan 26, karena kalau dia kelipatan 26 nanti A ya akan dipetakan ke A sendiri. Artinya apa? Artinya ketika ada simbol lain dalam persandian sederhana ini, ya simbol tersebut akan tetap menjadi dirinya sendiri. Dan contoh dalam artian ketika ada spasi, dia akan tetap spasi, ketika titik, tanda seru, tanda tanya, dia akan tetap titik, tanda seru, tanda tanya. Sebagai contoh, ketika nanti yang disandikan itulah aku suka gitu misalnya, dengan nanti kuncinya 1 gitu ya, hasilnya apa nanti? Ya, hasilnya akan berupa apa? Ya, A-nya kan dipecahkan 1 menjadi B, K-nya menjadi L, U-nya menjadi V, spasinya tetap spasi, S-nya menjadi T, ST, U-nya menjadi V, K-nya menjadi L, dan A-nya menjadi B. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi BLV, TVLB. Itu adalah hasil persandian sederhana. Aku suka dengan kunci 1. Kalau ditambah titik di sini ya jadi titik gitu ya. Kalau misalnya nanti ada lain, misalnya aku suka apa gitu ya, harapnya di sini menjadi apa? B, Q, B. Nah, ini ya, ini sebenarnya yang diharapkan dari persandian sederhana. Jadi sekali lagi adalah pemetaan dari satu alfabet ke alfabet yang lain, dan kita sini karena sekarang kita pilih huruf kecil aja. Nanti untuk mengubahnya menjadi ada huruf besar, huruf kecil tentu tidak sulit ya. Di sini untuk konsepnya kita pakai semuanya huruf kecil dulu. Seperti ini. Dan nanti ketika dia didekripsi, tadi kan dienkripsi dengan kata kunci 1 jadinya BLV, TVLB, spasi BQB tanya. Nah, ketika enkripsi didekripsi, tentu di sini yang kunci dekripsinya berapa di sini? Ya, pasti nanti sama dengan menenkripsi, sekali lagi, mendekripsi BLV, TVLB, BQB tanda tanya ini sama dengan apa? Sama dengan menenkripsi BLV, TVLB, BQB tanda tanya ini dengan apa? Dengan kunci negatif 1. Dan ketika nanti ini kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan? Ya, kita akan mendapatkan pesan awal kita. Jadi kita ya, ini dengan kunci 1 kita enkripsi menjadi hasilnya ini. Kemudian dari sini ketika mau dikembalikan lagi kita dekripsi ya, dengan negatif 1 sehingga menghasilkan kata awal yang disandikan. Nah, untuk melakukan ini kita butuh apa sih? Nah, dari pengalaman sebelumnya tentunya tentunya sangat banyak cara untuk melakukan ini. Tapi karena sebelumnya kita udah bicara tentang list comprehension, ya harapan saya kalian semua nanti bisa membuat list ya, list huruf gitu ya, huruf yang dilibatkan di sini, yaitu maksudnya dari A sampai Z, atau alfabet dari A sampai Z gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Bisa aja kita ngetik satu-satu seperti ini gitu ya, huruf, kemudian kita masukin di sini A, kemudian B, dan seterusnya sampai nanti Z gitu ya. Tapi ini bukan pilihan baik gitu ya. Makanya di sini kita gunakan ide list comprehension. Nah, list comprehension ini gimana?
yang kita sudah lakukan kemarin ya, kita akan membuat suatu list hanya dengan menentukan karakteristik siapa yang akan dimuat di list ini. Nah, kemudian kemarin kita udah ada punya juga fungsi karakter, di mana di sini adalah akan menghasilkan suatu karakter tertentu ketika dimasukkan angka ya. Kemarin kita udah coba, misalnya saya coba di kanan, kalian tahu misalkan di sini adalah karakter katakanlah berapa misalnya ya, 100 gitu ya. Ntar kita akan lihat. Nah, di sini adalah D. Nah, kita ingin misalnya di sini adalah huruf kecil gitu ya, dari A sampai Z. Nah, berapa itu? Berapa kuncinya ya? Asumsikan kita nggak tahu, kita cukup gini aja. Karakter dari I gitu ya. Oke. Nggak harus I juga ya, misalnya biar nggak fanatik dengan I ya. Karakter dari urutan. Nah, siapa sih nilainya? Oke, dari urutan, oke. In range. Nah, dari berapa dia? Nah, kan kita harus tahu A. Nah, A di sini berapa karakternya? Kita lihat. Kalau nggak hafal ya nggak ada yang harus berapa ya. Kemarin kita udah bicara tentang order. Sini adalah dimulai dari order A gitu ya, range dimulai dari order A gitu ya, nanti berapa dan diakhiri dengan apa? Order Z. Nah, saya geser nih ke kanan sedikit. Order Z. Nah, tapi kalau kita langsung eksekusi seperti ini, pertanyaannya, apakah huruf kita akan merupakan list yang berisikan huruf kecil, atau kita sebut huruf aja ya, karena nanti yang huruf besar kalian bisa sesuaikan sendiri, huruf kecil dari A sampai Z. Gitu ya. Kenapa? Ya tidak ya. Kenapa? Ya, kita periksa yuk. Nah, ketika kita jalankan, di sini kita lihat yuk, huruf. Siapa elemen terakhir kita di sini? Coba. Sebelum saya enter, kalian coba siapa elemen terakhir kita di sini? Ya, Y ya. Kenapa ya? Karena dia akan stopnya di order dari Z. Padahal kita membutuhkan Z juga. Jadi, untuk menyesuaikan, apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, karena order dari Z ini terlibat, nah kita cukup tambahkan 1. Gitu ya. Kenapa kita tambahkan 1? Ya, karena berhenti nanti setelah Z, sehingga Z-nya ikut terlibat. Nah, kalau kita ini, kemudian kita jalankan lagi, kita lihat di sini, bahwa karakter terakhir dari huruf kita siapa di sini? Oke, Z. Sehingga ini adalah contoh list comprehension yang akan menghasilkan list yang berisi huruf dari A sampai Z. Nah, berikutnya, kita akan buat buat fungsi boleh ya, misalnya fungsi gitu ya. Bebas saja sih, sandikan atau enkripsi atau gimana ya. Ya misalnya sandi gitu ya, kita sandikan ya. Siapa yang akan disandikan di sini? Ya akan disandikan di sini adalah kata gitu ya. Kita kasih aja misalnya kata dasarnya apa di sini ya, misalnya aku gitu ya. Dengan kata atau bilangan asli yang kuncinya, misalnya kuncinya berapa nih? Di awalnya ya, kuncinya sama dengan 1 boleh kayak gini. Atau kalian pakai N juga bisa. Nah, dari sini kita akan buat fungsi yang akan memetakan siapa? Memetakan setiap huruf di mana namanya nanti? Di setiap huruf di sini, di kata yang akan kita sandikan gitu ya, berdasarkan kuncinya. Nah, beberapa pertimbangan harus kita lihat seperti ini ya. Asumsikan sekarang kita punya kuncinya itu 1. Nah, kalau 1 tentu A dipetakan ke B dipetakan ke C dipetakan ke D dipetakan dan seterusnya, dan nanti adalah Y dipetakan ke Z, dan Z dipetakan kemana? Ya, Z akan dipetakan ke A gitu ya. Jadi dia mutar. Nah, di sini kenapa ketika kalian belajar tentang teori bilangan, ide modulo itu sangat penting gitu ya. Salah satu penerapannya ketika mau persentase sederhana dia akan modulo. Kalau misalnya kuncinya 2, nanti A dipetakan kemana? A dipetakan ke C, sementara Z dipetakan kemana? Z akan dipetakan kembali ke B. Jadi dia mutar gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya sandi. Nah, apa yang bakal kita lakukan di sini? Oke, kita lihat ya, apa yang akan kita lakukan di sini. Pertama, kita butuh hasilnya gitu ya. Katakanlah hasil penyandian. Kalian bisa aja gini bilang hasilnya ini, ya ini salah satu caranya ya. Hasilnya dia adalah ya sering
kosong gitu ya. Kemudian kita ambil for huruf misalnya, atau enggak for apa ya, misalnya for, karena huruf tadi sudah ada ini, jadi kita pakai di sini gitu ya. Atau kita di sini ganti boleh ya. Kita pakai alfabet gitu ya. Alfabet. Jadi ini adalah daftar alfabet yang isinya huruf A sampai Z. Nah, sekarang baru kita for huruf gitu ya. In kata. Nah, artinya apa nih? Untuk setiap huruf di kata di sini, artinya kalau misalnya katanya aku, nanti hurufnya apa ya? Berarti yang akan di sini adalah A, kemudian ini adalah K, di sini kemudian adalah U, gitu ya. Oke. Terus apa nih? Apa yang kita lakukan di sini? Kita akan lihat indeks dari huruf itu di mana gitu ya, atau indeksnya berapa di alfabet. Sebagai contoh, di sini ketika A tentu nanti adalah indeksnya dia adalah di alfabet berapa dia? Ya, 0 gitu. Itu nanti akan kita tambahkan gitu ya. Nah, tapi kan sekali lagi itu hanya akan terjadi kalau apa? Kalau hurufnya adalah A, B, C, D, F, G, H sampai Z. Nah, kalau misalnya titik, koma, spasi, dan sebagainya, kita tetapkan seperti itu. Nah, baru sekarang kita tanya. Nah, misalnya gini, jika huruf tersebut ada di dalam alfabet, nah, baru kita pikirkan ya. Oke, jika huruf tersebut ada di dalam alfabet, apa yang akan kita lakukan? Nah, baru sekarang kita transformasi. Nanti kita tulis kodenya di sini, tapi kalau enggak, artinya apa? Ya kita langsung tambahin aja gitu ya. Tambahin aja dalam artian apa? Nanti hasilnya itu akan kita tambah sama dengan hurufnya. Dalam artian kalau hurufnya di sini nanti spasi, ya nanti dia akan langsung tambah spasi. Kalau titik, dia akan ditambahkan titik dan seterusnya selama dia bukan alfabet. Jadi kode yang akan kita pentingkan di sini adalah ketika dia nanti memang huruf itu ada di dalam alfabet. Nah, baru akan kita transformasikan. Nah, bagaimana mentransformasikannya? Salah satunya kita tambahkan indeksnya gitu. Kalau misalnya nanti kuncinya 2, berarti indeks dari huruf tersebut kita tambahin 2. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini nih? Pertama, bisa kita cari indeksnya dulu. Berarti kita lihat dulu. Nah, di sini kita punya huruf dot, kita cari indeks. Indeksnya siapa yang akan kita cari di sini? Ya, maaf. Di sini adalah kita cari di alfabet ya. Dalam alfabet, oke, huruf kita itu indeksnya berapa? Nah, kemudian akan kita apa namanya tuh? Transformasikan gitu ya. Oke, akan kita transformasikan menjadi berapa ya? Tergantung sandinya. Nanti kita tambahkan di sini. Tambahkan dengan siapa? Tambahkan dengan kuncinya. Nah, di sini alfabet dan indeks dan huruf tambah kunci ini menghasilkan apa? Ya, menghasilkan indeks hasil pemetaan gitu ya. Dalam artian di sini kalau misalnya tadi indeksnya 0 terus kuncinya 2, maka yang tadinya A gitu ya akan menjadi berapa? Yang indeksnya 0 akan menjadi indeks 2, dalam artian A akan menjadi C gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya kita memanggil hurufnya? Nah, di sini kita cukup apa namanya? Kita panggil aja karena kita punya list alfabet, terus kita ambil. Nah, di sini kita panggil seperti ini. Nah, tapi apakah ini sudah benar? Nah, ini ternyata belum sempurna. Kenapa? Karena bisa jadi ketika hurufnya Z gitu ya. Nah, ketika hurufnya Z, maka alfabet dan huruf ini akan berapa nilainya? Ya, akan 25. Terus ditambah dengan kunci. Misalnya kuncinya 2 gitu, jadinya berapa? 27. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena alfabet kita indeks maksimumnya hanya berapa? Hanya 25. Nah, disinilah peran apa? Peran dari modulo. Nah, pastikan kita bagi dengan apa di sini? Pastikan kita membagi dengan banyak alfabet yang ada. Kita bisa aja langsung bagi apa namanya tuh modulo dengan 26 sehingga nanti ketika dia nanti 25 indeks 25 tambah 2 langsung nanti dia 27 dimodulkan dengan 26 hasilnya adalah 1. Nah, berarti hasilnya yang Z tadi ketika nanti kuncinya 2 akan menjadi apa? Akan menjadi B gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai magic number 26 gitu, di sini bisa kita gunakan apa di sini? Ya, bisa aja sama aja len dari apa?
length dari alfabet gitu ya. Oke. Dan ini akan kita apakan? Ya tadi ya, akan kita tambahkan menjadi hasil. Nah, di sini nanti kita cukup apa namanya? Kita return kan gitu ya. Apa yang kita returnkan di sini? Returnnya adalah hasil gitu ya. Oke. Ini adalah fungsi yang diharapkan sederhananya. Sekarang kita jalankan ketika kita panggil di sini apa namanya? Kita sandikan ya. Tadi apa ya, misalnya aku suka gitu misalnya. Sini pastikan ada aku suka, pastikan tanda petik ya karena string di sini misalnya kuncinya 1. Nah, apa yang jadinya di sini ya? Ini hasilnya ya, BLV, TV, LB gitu ya. Sekali lagi kenapa? A-nya menjadi B, terus K-nya menjadi L, U-nya menjadi V, spasi tetap spasi, S-nya menjadi T, U-nya menjadi V, terus K-nya menjadi L, dan A-nya menjadi B. Terus kalau misalnya tadi pakai tanda tanya, aku suka apa gitu ya, di sini dengan 1 ya tetap jadinya ya seperti yang kita bahas di awal tadi. Nah, misalnya kita pakai apa namanya dekripsi gitu ya sekarang ya. Saya kita dengan dev dekripsi gitu ya. Dekripsi di sini misalnya pakai katanya ya, katanya apa? Pakai kata awal boleh lah misalnya. Atau enggak pun dah karena kalian pasti udah tahu ya. Kemudian di sini ada kuncinya. Oke. Ketika kalian dekripsi dan kalian tahu tadi kata kuncinya, di sini dia akan menghasilkan apa? Ya cukup gini aja nanti ya. Return apa di sini? Sandi terus dari apa yang disandikan di sini? Si kata gitu ya. Dengan kuncinya berapa ya? Ya kebalikan ya, cukup dengan min kunci gitu. Nah, kita lihat ya. Di sini sehingga ketika nanti kita buat seperti tadi sandi aku suka apa, terus ketika kita mau dekripsi ya, kita buat ya dekripsi itu ya, sebenarnya kata kuncinya min 1. Apa yang mau didekripsi? Katakan pesan yang di atas di sini. Oke, kemudian cukup aja kalau kalian tahu tadi kata kunci di awalnya 1, nanti dekripsi akan mengubah jadi min 1, sehingga ketika kalian ini ya jadinya apa? Aku suka apa. Nah, silahkan dicermati lagi hasil persamaan sederhana ini, dan ya tugasnya saya belum bisa periksa semuanya, tapi udah saya sampel yang keluar duluan di mana namanya di Bismart sekitar 30% gitu ya, 30% sudah saya koreksi, kemudian saya beri masukan, dan silakan dicermati bagi yang belum, mohon maaf, silakan ditunggu, dan ketika kalian sudah mencermati paparan ini dan juga melakukan kegiatan satu hari ini, saya rasa ide dari enkripsi dan dekripsi sederhana ini bisa kalian kuasai dengan baik.